Oh, tadi menarik banget Pak mengenai ceritanya apa yang dihadapi di kuadran 2, di kuadran 1 mungkin mulus-mulus aja Mulus-mulus gitu aja. ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk nih Pak ke segmen selanjutnya, Bapak mungkin boleh minum Oh Pak. iya. Ini yang saya tunggu-tunggu kan dari tadi kan udah lupa. Maaf ya Pak, kasih kan ngobrol ya. Ayo, Mbak Dias minum juga dong. Nah Pak, dari 4 unit usaha, 4 unit ya Pak ya, yang Ya. Bapak punya, ada salah satu yang menurut saya ini menarik sekali untuk menjadi sebuah pesan untuk anak muda. 3 positif paradigma yang Bapak punya, itu apa saja dan latar belakangnya bisa mendapatkan 3 itu apa Pak? Ya. Nah tadi ya, karena saya passionnya salah satu adalah di people development, people changing, merubah orang. Saya menganggap hidup ini itu harus positif-positif aja. Jadi makanya ada 3 formula, 3 positif paradigma. Berpikir atau pola pikir 3 positif. Apa itu? Berpikir positif, bertindak positif, dan berakhir positif. Nah, jadi kalau kita udah berpikir terus, positif terus, insya Allah kita akan selalu bertindak yang positif. Ucapan kita lebih banyak yang positif, perilaku kita lebih banyak yang positif. Nah, kalau kita udah bertindak positif dominan, lebih banyak bertindak positif, insya Allah akhirnya akan husnul khotimah, akan positif juga. Sebaliknya, bisa juga ditarik dari ujung. Kita pengen berakhir positif, ya lakukanlah tindakan dan ucapan perkataan yang positif. Caranya bagaimana? Yang dipikirin positif-positif aja, jangan yang dipikirin negatif gitu. Nah, bahkan paradigma 3 positif ini yang saya jadikan moto hidup, saya jadikan nama perusahaan. Jadi PT 3 positif paradigma. Wah, Ya. ini berarti masih satu jalan sama Stephen Covey tadi training. Ya, karena muara dari situ, saya mendirikan perusahaan konsultan ya, salah satunya itu saya sebut PT 3 positif paradigma. Ini alhamdulillah udah 11 tahun sekarang, dan PT 3 positif paradigma ini lebih banyak mendampingi individu dan organisasi untuk lebih produktif. Jadi kita tidak hanya training-training di kelas, tapi kita dampingin. Jadi untuk periode 6 bulan, periode 1 tahun, itu kita dampingin untuk pindah atau move dari kondisi pertama kepada kondisi yang diharapkan gitu. Nah, itu yang kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Prosesnya dari proses dari menemukan 3 positif paradigma ini berarti sangat berpengaruh sekali dalam Bapak menjalani kehidupan sehari-hari dan menghadapi kegagalan tadi. Yes, ya. Jadi sebetulnya 3 positif paradigma sudah dimulai dari akhir kuadran 2 ke kuadran 3 ya. Oke. Jadi menemukan 3 positif paradigma itu pada saat di kuadran 2 saya bekerja. Karena banyak pembelajaran-pembelajaran ya yang saya ikuti, training-training ya gratis kan dari perusahaan. Terus saya juga melihat lingkungan interaksi, lingkungan sosial, lingkungan orang-orang di perusahaan itu. Banyak sekali orang yang tidak sejalan, banyak sekali orang yang bertengkar, atasan ribut sama bawahan. Teman rekan kerja sesama bidang lain, satu bidang dengan bidang lain ribut. Yang ini merasa ini apa namanya pride-nya dia, yang itu merasa ini, jadi ribut. Nah, saya berpikir apa sih sebenarnya yang dicari oleh orang-orang ini? Bukankah tadi ya uang pekerjaan itu adalah alat, tools untuk kita mencapai tujuan hidup. Saya membayangkan simpelnya, harusnya kan orang-orang yang ada di komunitas perusahaan itu rame-rame duduk, yuk kita kerja maksimal aja, saling bantu. Toh perusahaan ini untung, gajinya tambah naik, Kita juga ya. bonusnya dapat gitu loh. Nah kalau sekarang nggak begitu, banyak orang yang waduh ribut sana ribut sini, dan sampai saya akhirnya penasaran, saya tulis buku tuh, judulnya Siapa Bilang Membina Hubungan Baik Itu Susah. Jadi apa sesusah itu sih kita berhubungan baik gitu? Ini ribut sama ini nggak suka sama ini, makan siang yang diomongin atasannya gitu kan? Jadi ribut tuh, hidup kita ini tidak produktif. Akhirnya waktu berlalu dan kita tidak dapat legasi apa-apa gitu. Nah saya berpikir di situ gitu ya. Saya menikmati dalam proses pembelajaran seperti itu. Kalau misal nih Pak mau membuat seseorang mau bikin, saya juga mau deh mengikuti apa yang Pak Walnek buat gitu kuadran. Kiat-kiatnya apa aja Pak yang mesti jadi pertimbangan gitu? Karena kan pasti mungkin kuadrannya Bapak dengan orang lain nih kalau misalnya dibentuk akan beda Ya. proporsi waktunya. Apa yang mesti jadi pertimbangan utamanya Pak? Jadi basisnya yang pertama harus adalah tujuan besar yang ingin Anda capai. Setiap orang, saya sarankan mesti punya itu. Tadi kan seperti saya sempat singgung, orang banyak yang bilang hidup ini ngalir aja lah.
Menurut saya enggak. Hidup ini harus kita rencanakan. Karena apa? Waktu yang tersedia, energi yang tersedia, sumber daya yang tersedia itu kan terbatas. Sementara kita dihadapkan kepada keinginan yang tidak terbatas. Kan orang pengennya ya punya anak, ya punya duit banyak, punya karir bagus. Pokoknya keinginan itu nggak terbatas. Iya. Pada sisi lain, sebuah keniscayaan, waktu, energi, sumber daya kan terbatas. Nggak bisa kita seenak kita kalau lagi kerja kan gitu. Ada keterbatasan. Nah, karena waktu, sumber daya, energi yang terbatas, sementara keinginan yang tidak terbatas, kita harus ada komprominya itu. Saya mau mencapai apa sih gitu. Nggak mungkin semuanya kita bisa capai di dunia ini kan. Nah, kita harus rumuskan itu basisnya. Dari basis tadi saya contohkan kalau saya punya 20 tujuan besar dalam hidup yang mau saya capai. Kalau Allah kasih saya waktu, Allah kasih saya kesempatan, saya mau mencapai 20 hal besar dalam hidup. Alhamdulillah 15 saya sudah capai. Nah, tinggal 5 lagi. Nah, mungkin Mbak Diah misalnya saya pengen mencapai 10 tujuan besar. Orang lain mungkin bilang saya pengen mencapai 15, terserah. Yang penting harus ada deklarasi itu, harus ada tulisan itu, dan kita komit untuk mencapai. Nah, ketika kita sudah komit punya tujuan besar dan kita mau mencapai, buatlah perencanaan kuadran kita sesuai dengan itu. Jadi misalnya di kuadran, kalau mengikuti kuadran saya, kuadran belajar kan itu sudah berlalu. Nah, ketika tamat kuliah, membuat kuadran 2, 3, 4 misalnya, berapa lama saya akan berada di kuadran 2? Saya termasuk yang menganjurkan kita melalui proses itu, walaupun waktunya nggak lama. Misalnya, mau berwirausaha, terjun langsung kah atau belajar dulu? Melihat dulu sama orang lain 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Saya menganjurkan belajar dulu. Kenapa? Karena kalau terjun langsung itu betul-betul kita otodidak kan. Iya. Dan zaman sekarang kadang-kadang tuh kita bentur sana, bentur sini. Nah, kenapa nggak kita belajar dulu? Tapi tidak harus selama saya juga 15 tahun misalnya kan. Bisa saja 3 tahun. Belajar bagaimana sih kita lihat orang rapat-rapat. Kalau ketika nanti berwirausaha kita tampil presentasi rapat, kita sudah belajar gitu. Belajar bagaimana solving konflik, persoalan-persoalan. Nah, ketika itu kita udah bisa ini. Dan belajar pada saat bekerja itu gratis. Kita dibayar pula gitu kan. Jadi belajar dibayar pula gitu. Nah, jadi mau berapa lama di kuadran 2, mau berapa lama di kuadran 3, berapa di kuadran 4. Nah, tips saya itu tergantung sekali lagi kepada tujuan yang mau kita patok. Dan buat milestone, jangan maksa semua itu dicapai di satu kuadran misalnya gitu. Terus ada juga orang nih yang masak langsung, saya mau bersosial ria aja. Bisa, tapi resources kita seperti apa? Kita belum punya duit, terus bagaimana mau bersosial nih? Paling bisa nyumbangin tenaga kan? Iya. Tapi kan terbatas. Gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti tujuan dan pengukuran standar sendiri juga ya Pak ya? Standar diri sendiri mampunya sampai mana? Iya, betul. Okay. Nah Pak, dari tadi pembahasan tentang 3 positif paradigma tadi nih, value apa yang akhirnya Bapak pegang sebagai ya selama perjalanan hidup ini? Yang Bapak pegang kuat, boleh hilang. Jadi memang kita sebagai manusia dalam hidup harus punya nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu kan yang nanti dilihat orang atau ditandain orang ini seperti apa sih gitu. Nah, saya punya beberapa nilai yang insya Allah akan terus saya pertahankan. Yang pertama bagi saya, yang paling pertama itu adalah integritas. Integritas itu sederhananya, yang kita pikirkan dengan yang kita omongin dan kita ucapkan itu sama. Jadi terintegrasi. Artinya apa? Ada aspek kejujuran di situ, ada aspek komitmen di situ, ada aspek konsistensi di situ, termasuk disiplin. Jadi kalau kita bilang kita menghimbau orang, bagaimana caranya? Ayo kita datang jam sekian, karena kita sendiri terlambat gitu ya. Nah itu ciri-ciri tidak berintegritas. Ciri-ciri orang yang berintegritas adalah dia disiplin, dia komited, dia konsisten, dia juga amanah. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan ya dia penuhi. Itu satu, itu saya pegang terus. Karena dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam segala hal, dalam termasuk berhubungan dengan semua manusia, kalau kita nggak berintegritas, lambat atau cepat kita akan tersisih dari pergaulan masyarakat. Lama-lama orang kan tahu gitu ya. Oh ternyata itu tukang bohong gitu ya. Ternyata itu tukang apa ya, poci-poci dan lain-lain. Nah yang kedua, seperti yang tagline atau moto saya 3 positif paradigma, nilai yang sangat-sangat juga saya perhatikan dan saya praktekkan adalah be positif itu.
Jadilah orang yang positif gitu. Di tengah pergaulan, di dalam melihat persoalan, dalam memandang persahabatan. Jangan belum apa-apa, kita udah negatif thinking. Jangan begitu melihat orang nih, orang baru bicara, wah ini kayaknya orang ini mau mengganggu. Padahal belum tentu juga gitu ya. Kita lihat orang tegap, teguk kumis, badannya besar, lalu kita takut karena kita negatif nih, orangnya pasti sangar. Begitu kita ngomong, ternyata melambai kan orangnya gitu. Jadi be positif. Kalau ada persoalan, bedah dulu, cek dulu, analisis dulu. Masa iya sih ada orang yang punya niat untuk nggak baik? Orang baik nggak baik itu nanti tergantung dengan lingkungannya gitu. Nah itu be positif. Nah yang ketiga, ini yang juga penting bagi saya, harus selalu progres. Jadi selalu ada progres, artinya progresif. Kan katanya agama juga mengajarkan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi selalu progres. Nyambung ayat yang tadi itu, Al-Insyirah itu, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika Anda sudah selesai mengerjakan suatu perkara, maka bersegeralah mengerjakan perkara yang lain. Itu esensinya sebenarnya progres. Ada kemajuan, move on. Jadi kalau hari ini nih putus cinta sama pacar, udah jangan dipikirin, besok move on aja. Ya, cari lagi yang baru kan gitu kan. Kan masih banyak yang lain yang baru kan gitu. Jadi progresif. Integrity, be positif dan progresif. Itu yang selalu saya bawa, selalu saya praktekkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Saya kira gitu. Keren banget nih value-nya dari Bapak. Jadi value itu harus mencerminkan diri kita juga ya Pak. Jadi temukan value-nya berdasarkan diri sendiri, jangan ngikutin orang lain ya Pak ya. Karena pasti setiap orang punya value yang berbeda-beda. Betul. Nah Pak, apa pesannya nih di era disruptif ini? Terutama untuk pemuda yang ada di shifting kuarter 1 menuju kuarter 2 nih kalau kuarter 1 ke 2. Kuarter 1 kuarter 2 Bapak nih. Supaya bisa bertahan menghadapi tantangan perubahan di era yang saat ini. Apa yang bisa dilakukan pemuda? Oke. Untuk para pemuda, adik-adik pemuda masa depan bangsa, saya punya beberapa pesan ya, tips untuk Anda atau harapan lah kepada Anda. Yang pertama, hidup ini sekali lagi itu harus direncanakan. Buatlah tujuan-tujuan besar yang ingin Anda capai dalam hidup. Sayang Anda hidup 60 tahun, 70 tahun, tapi isinya hanya makan, minum, tidur, nyusahin orang gitu ya. Jadi buatlah legacy, buatlah apa warisan yang mau Anda tinggalkan untuk kehidupan ini, untuk masyarakat ini. Itu yang pertama. Nah yang kedua, jadilah orang pembelajar. Karena apa? Hidup ini atau di dunia ini selalu berubah. Dunia ini selalu ada hal yang baru, datang lagi tantangan-tantangan. Nah, kita tidak bisa berhenti di satu tempat. Kita tidak pernah bisa merasa kita punya, kita tidak bisa merasa bisa pinter. Jadilah pembelajar yang setiap saat dalam interaksi kehidupan kita selalu belajar. Ilmu kita selalu kurang, kita harus belajar. Dan belajar tidak harus selalu formal. Belajar juga bisa informal. Dari pohon juga kita bisa belajar. Dari hujan juga kita bisa belajar. Kalau kita sudah menjadi pembelajar, artinya kita tidak pernah merasa cukup. Kita tidak pernah merasa sombong. Oh, saya tahu segala-galanya. Nah, yang ketiga, Anda harus menjadi pelaku perubahan. Apalagi di dunia yang VUCA ini katanya, yang serba tidak menentu, yang serba tidak menetap, selalu berubah-ubah. Anda harus menjadi agen perubahan. Jadi Anda harus berdamai dengan perubahan itu. Jangan bilang, wah saya dulu cara saya begini ya, sekarang udah nggak laku. Waktu saya mahasiswa, saya begini-begini, ya itu kan dulu. Sekarang nggak bisa. Jadi dengan menjadi orang yang agen perubahan, Anda akan bisa mengikuti dinamika kehidupan ini. Setiap disrupsi-disrupsi ini Anda bisa ikuti dan Anda bisa survive, Anda bisa tampil sebagai orang yang sukses, menaklukkan tantangan-tantangan yang ada di depan. Saya kira itu saja titipan dari saya, sukses untuk para pemuda dan generasi penerus bangsa. Gitu Mbak Dias. Keren sekali, terima kasih banyak Pak Walnek. Sama-sama, Jadi Mbak Dias. mungkin setelah menyaksikan tayangan satu ini, teman-teman yang menonton, pemimpin-pemimpin muda bisa mulai menentukan tujuan besar ini apa nih? Akhirnya kita mau diingat sebagai apa ya Pak ya? Gitu. Pastinya banyak banget yang bisa dimaknai dari pembicaraan kali ini. Saya mungkin mau ngajak Bapak untuk mempraktekkan tagline dari Leaders Talk ini. Leaders Talk, do Do a good deeds, stand up and lead.
Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share channel Himpunan Alumni IPB supaya Anda tidak ketinggalan film-film menarik, inspiratif untuk kehidupan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Pak Walnek. Apa Pak? WSJ Channel. Ya. See you next time teman-teman. Bye.